Dia bilang 300 tak, mak, mbak mau nggak 200, dia kan bilang gitu. Ya 2,5 lah, sambil tawar menawar kan gitu. Tapi aku ada 200. Ya ya udah deh gitu kan. Terus si mas itu bilang gimana, gak usah ya masuk hotel deh, aku bilang kan gitu, karena budgetnya dia kan hanya segitu kan, gak mungkin juga dia main keluar kan gitu. Daripada malu-maluin kan sama satpam terus segala macam, nanti gak bisa keluar terus segala macam. Ya udah aku bilang ini, ya udah nanti sore aja ya mas kesini lagi sekitar jam 5, aku bilang gitu, setelah kantin tutup semuanya udah pada bubar kan. Oh ya udah. Nah setelah itu nunggu beberapa jam, aku nunggu di luar nih, aku janjian dulu di luar kantin. Nah dia nyamperin ke aku, ya udah sambil nengok kiri kan ada orang atau enggak tuh. Nah masuklah ke kantin. Nah kantinnya kan kebetulan memang kantin yang apa sih, roaringnya kedua itu ya. Nah tapi ya udah aku dari situ aku kunci tutup, tapi memang ada pintu belakang juga untuk keluar. Nah dari situ mulailah, jadi aku bukanya dia ya kan pelan-pelan. Nah terus dia juga buka baju aku, tapi posisinya itu ada di, kebetulan di situ ada di kursi sofa yang biasa buat orang-orang nongki-nongki gitu kan. Di dalamnya itu memang agak luas sih kantin, yang nggak begitu sempit, enggak. Nah tertutup juga kan. Nah dari situ kebetulan ada sofa segede gini lah kalau nggak salah ukurannya. Nah di situ ada bantal, udah dari situ mulailah segala macem. Terus meraba, bisikin celana lah segala, udah celana, udah baju segala macam tuh. Nah itu cuma dia bilang, tapi kamu jangan bilang-bilang sama siapa-siapa ya. Si masnya itu sama aku kan, ya tenang aja. Tapi masih juga dibilang sama siapa-siapa ya, kalau di sini saya sampingan apa gitu kan. Ya udah, jadi dari situ melakukan, aku tiduran tuh ya kan, dia di atas tuh sambil ya kan, sambil punya aku juga ya kan. Nah terus setelah itu belum sampai ke anunya dia sama anunya aku dimasukin, masih pemanasan, masih tiduran. Pas mau melakukan hubungan itu, pas melakukan hubungan itu kan di dalam kantin itu kan agak bingung ya posisinya seperti apa. Nah jadi kebetulan di situ memang ada kursi. Jadi untuk itu jadi aku apa ya sebutnya, berdiri sambil nunduk bu, apa gimana sih, nunduk kayak gitu kan, karena memang lokasinya tidak memungkinkan dan tidak nyaman gitu kan. Jadi yang penting aku apa sih, kebetulan di situ ada meja dan kursi, aku di situ nunggu. Si masnya ini langsung celana aku, terus celananya dia juga kan. Dia langsung main to the point aja gitu, langsung sok gitu kan. Nah habis itu setelah itu terus sambil bilang gitu kan, iya terus aku bilang itu kan, tapi aku tidak mengeluarkan suara begitu, jadi aku tahan-tahan seolah-olah memang aku nggak merasa apa-apa, seolah-olah gitu, padahal mau terus kan gitu. Nah, habis itu setelah itu nggak lama ada yang mengecek kantin itu sudah tidak ada orang atau masih ada orang. Ternyata ya udah dari situ aku diam, jangan berisik, aku bilang gitu kan. Ya udah agak jeda sedikit, kurang lebih 5 detik lah. Ya udah lanjut lagi aja kayak gitu, terus kan sama si masnya itu kan. Ya udah aku bilang terus gitu kan. Nah setelah itu sudah selesai, ya dia bilang keluarin di dalamnya gitu kan. Si masnya itu bilang jangan, takutnya aku harus, bilang begitu kan. Soalnya aku masih trauma atas kejadian yang dulu itu kan. Aku melakukan hal itu memang karena kebutuhan mendesak anak aku untuk beli kebutuhannya anak aku karena masih bayi gitu kan. Dan setelah itu setelah selesai, dia pakai celananya dia, aku pakai celananya dia, aku pakai celananya aku, dia pakai celananya dia. Setelah itu aku diam-diam keluar dari kantinnya tersebut untuk melanjutkan dagangan aku besok, karena memang waktunya juga sudah agak sore kan, gak enak juga kan. Nah setelah itu selanjutnya
Nah, besoknya lagi aku cari ini mangsa yang lain. Tapi kebetulan rame lagi kayak seperti biasa gitu kan. Keesokan harinya ada mahasiswa yang kembar cowok kan.